La takhafa, jangan kau berdua takut. Jangan kalian takut. Sesungguhnya aku ada bersama kalian berdua, senantiasa mendengar dan senantiasa melihat. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, setelah pertemuan-pertemuan sebelumnya, bab-bab sebelumnya, membahas tentang bab-bab yang berbicara tentang sifat-sifat fisik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itsbat al-wajah, dan kemudian juga itsbat al-yadain, menetapkan ada dua tangan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan yang lengkap dengan, sebagaimana yang kita tahu, tangan dengan jari jemarinya. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna quluba bani adama baina usbu'aini min asabi'ir rahmanik yuqallibuha kaifa sya'. Sesungguhnya hati-hati anak-anak Adam alaihi salam berada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah punya tangan dan jarinya. Nah, ya. Tangan dan jari seperti apa? Wallahu a'lam. Tangan dan jari yang layak, sesuai untuk zat yang maha mulia, maha sempurna, ya, maha agung, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga mengitsbat adanya dua mata pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-ainain, ya, dua mata. Ya, ini telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pertemuan sekarang yang dibahas adalah beberapa sifat fi'liyah, sifat diantara aktivitas-aktivitas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan, ya. Nah, bab yang ke-13, itsbat as-sam'i wal basari lillah ta'ala. Menetapkan adanya sifat mendengar dan sifat melihat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memiliki pendengaran. Allah adalah zat yang memiliki penglihatan. Bahkan pendengaran dan penglihatan dalam bentuk yang paling sempurna. Ya, tiada yang luput satu hal pun dari penglihatannya dan dari pendengarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Qala rahimahullah, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan bab ini, beliau berkata, wa qawluh, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni al-Imam membawakan beberapa ayat yang menegaskan adanya sifat as-sama' dan al-basar, adanya sifat mendengar dan melihat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma' tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang berbicara kepadamu tentang suaminya dan mengeluhkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah senantiasa mendengar, yakni Allah mendengar pembicaraan kalian berdua, yakni dari balik langit ketujuh. Ketika nih wanita, yakni Khawlah binti Tha'labah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mendengar pembicaraan kalian berdua, dan sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Wa qawlu, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghniya. Sungguh Allah telah mendengar perkataan mereka yang berkata bahwasanya Allah nih fakir dan kita lah yang kaya. Allah fakir dan kita yang kaya. Ya. Tuh Allah mendengar, gitu kan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, am yahsabuna anna la nasma' sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwasanya kami tidak mendengar apa-apa yang mereka rahasiakan dan bisik-bisikkan di antara mereka? Sekali-kali tidak. Justru para utusan kami ada di antara mereka menuliskan apa yang mereka bisikkan. Ya, para utusan kami
yakni para malaikat pencatat, ya. Wa qawluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innani ma'akuma asma' wa ara. Yakni ini perkataan Allah kepada Musa dan Harun alaihi salam ketika diperintahkan untuk menghadap dan menyampaikan nasihat kepada Fir'aun. La takhafa, jangan kau berdua takut. Jangan kalian takut. Sesungguhnya aku ada bersama kalian berdua, senantiasa mendengar dan senantiasa melihat. Tuh. Wa qawluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, yakni ya Muhammad, beramallah kalian, yakni lakukanlah apa yang kalian mau lakukan, semau kalian. Ini perkataan diarahkan kepada para kaum munafikin. Fasayarallahu 'amalakum. Sungguh Allah akan melihat apa yang kalian amalkan, demikian juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan demikian juga orang-orang yang beriman akan melihatnya. Ya. Nah, ayat-ayat tersebut menegaskan adanya sifat as-sama' wal basar, adanya sifat mendengar dan melihat pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bentuk yang paling sempurna, haitsu la yakhfa, ya, di mana tidaklah tersembunyi satu hal pun dari pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tidak tersembunyi satu hal pun dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian penjelasan dari ayat-ayat tadi disampaikan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang tujadiluk, yakni yang berbicara kepadamu tentang suaminya. Dan kemudian ia mengadu kepada Allah, dan Allah mendengar pembicaraan kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Begini, ada kasus di antara sahabiat anhum, namanya Khawlah binti Tha'labah radhiyallahu anha. Ini sahabat-sahabat di antara sahabat senior dan mulia. Sahabiyat senior dan mulia. Oke? Okay? Khawlah binti Tha'labah ini nikah sama Aus bin Samit radhiyallahu anhu. Zain? Aus ini udah tua radhiyallahu anhu. Seringkali seseorang ketika bertambah usianya, sa'akhulukuh, perangainya jadi rada keras dan suka buruk gitu. Ngomongnya sembarangan dan sikapnya sembarangan. Seringkali demikian. Satu hari, Aus ini lagi datang ke rumah Khawlah. Lagi, ya ini mendatangi istrinya. Kemudian ada satu hal disampaikan ke Khawlah dan dia sedikit, yakni memberikan masukan kepada Aus bin Samit. Marahlah Aus bin Samit radhiyallahu anhu ini, marah luar biasa kan digituin sama wanita. Kemudian sampai akhirnya dia berkata dengan kata-kata zihar. Ini talak yang paling serem. Dia bilang zahruka zahru ummi, gitu. Punggungmu seperti punggung ibuku. Tuh. Kalau udah ngomong gitu kelar udah. Itu namanya zihar. Oke? Punggungmu seperti punggung ibuku, ya udah haram nih wanita untukmu. Begitu kan? Udah kelar. Oke? Habis marah begitu, Aus keluar majelis, ketemu sama sohib-sohibnya, radhiyallahu anhu, nggak lama rejak lagi ke bed. Terus Harman, radhiyallahu anhu, pengen, dia menginginkan Khawlah, yang ini sebagaimana suami menginginkan istrinya. Waktu Aus pengen, Khawlah nolak, nggak mau. Soalnya hukum yang kita tahu sama udah zihar nih, nggak boleh. Tapi Aus mau maksa, terus dia memaksaku dan akhirnya aku pun menjatuhkannya sebagaimana seorang wanita menjatuhkan lelaki tua gitu. Karena takut. Soalnya udah beres nih, udah kelar dengan kata-kata zihar, tadi ntar dulu deh gitu. Iya kan? Cabut Khawlah keluar, ngadu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini suamiku demikian. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha ya Khawlah. Bertakwalah kau kepada Allah. Innahu rajul syekh. Dia ini orang tua, laki-laki tua. Ya ini sabar-sabarlah menghadapi perangainya yang keras demikian. Mau sampai begitu sih itu. Ya Rasulullah dia bilang begini, gimana dong? Begitu.
ngadu sama. Awas, jangan kita kalau baca kisah-kisah demikian dari para sahabat radhiyallahu anhum, jangan sama sekali mengurangi rasa hormat kita pada sahabat radhiyallahu anhum. Nggak boleh, awas. Ini Aus ini Badri. Oke? Badri. Ikutan perang Badar yang Allah kalau buat orang-orang yang ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apapun yang kalian mau, sungguh aku telah ampuni bagi kalian. Tuh, Allah udah begitu kalau sama orang Badar. Awas. Dan dia Uhudi, dia juga ikut Uhud. Wa aghlab ghazawatir Rasul, dan semua peperangan Rasul hampir dia ikut, nggak pernah absen. Tuh. Qadarullah, psikologinya berubah seiring panjang usia yang Allah tentukan padanya. Udah, awas. Jangan mengurangi rasa hormat kita kepada sahabat radhiyallahu anhum. Dan ini juga hal-hal demikian adalah di antara tanda bahwa mereka terkenal sebagaimana sifat-sifat yang ada pada para manusia, tapi mereka memiliki hati-hati yang paling murni dan paling tulus di antara manusia. Dari situ Allah takdirkan mereka untuk menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Jangan songong jadi baca beginian, ya. Khawlah ini ngadu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya udah kelar, mau kata apa, dia udah ngomong zihar begitu. Tapi Allah ngasih pengertian sama Rasul, ya Rasulullah, aku ini menolaknya karena takutnya haram. Cuman aku minta uzur buat dia. Sudahlah, maksudnya dimaafin boleh nggak? Karena aku punya anak banyak dari dia. Kalau aku tinggalkan bersamanya, nggak keurus. Kalau dia tinggalkan anakku bersamaku, maka jauh kelaparan. Fahim nggak kondisinya? Mau nggak mau nih. Tolonglah ditolerir ya Rasulullah. Nggak bisa mentok, udah gimana dong, zihar. Kata Khawlah, ashku ilallah wahdati wa faqati. Syuf, aku akan adukan kepada Allah kesendirianku dan kefakiranku. Oke, dia pergi ke Masjidil Haram, angkat tangan doa sama Allah. Turun ayat ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekeren itu tuh Harim radhiyallahu anha. Turun ayat kifarat zihar. Yang udah menzihar terus mau balikan sama lakinya, boleh. Apa sama istrinya, boleh deh. Tapi ada kifaratnya. Bebasin budak, nggak bisa. Puasa 2 bulan berturut-turut, nggak bisa. Kasih makan 60 anak miskin. Oke? Dibilangin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khawlah, dipanggil lah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak jadi, no. Ayat turun barusan. Begitu, Allah keren ya. Gara-gara angkat tangan terus Allah dengar dari langit ke-7. Qad sami'allahu tahaburakuma. Allah mendengar conversation kalian. Dan mereka berada di dalam rumah, Allah dari balik langit ke-7. Udah, gak jadi. Dia suruh bebasin budak, gak punya budak ya Rasulullah. Nah, ini masalah lagi, gak punya budak ya Rasulullah, gimana dong? Ya udah deh, puasa 2 bulan berturut-turut, gak bakal kuat laki gue. Udah, gue tahu. Aduh, ya udah kasih makan 60 anak miskin, boro-boro. Katanya begitu. Miskin pula. Ya udah, nanti kami beri kepadanya sekeranjang kurma. Dengan itu dia katanya, ya Rasulullah, aku juga punya sekeranjang. Nanti kita patungan untuk menebus kifaratnya Aus ibn Samit radhiyallahu. Rasul bilang kepada ini wanita, qad ahsant, sungguh kau telah berbuat mulia. Kasus demikian ada seseorang juga datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menggambarkan betapa tolerannya Islam, dan Islam ini agama yang bukan condong, bahkan genrenya Islam ini suhulah wa samahah. Mudah dan toleran. Islam itu mudah dan toleran. Apalagi di perkara muamalah demikian. Mudah dan toleran sebenarnya. Dia pagi-pagi, siang-siang ngadu sama Rasul, ya Rasulullah, waqa'at, aku terjerumus. Yang ini puasa Ramadan, dia mensetubuhi istrinya. Tayyib, kau punya budak untuk dibebaskan? Enggak ya Rasulullah. Tayyib, kalau gitu puasa 2 bulan deh. Ya Rasulullah, sebulan jebol. Keke 2 bulan, ya gimana 2 bulan ya Rasulullah. Gitu. Ya udah deh 60 miskin dikasih makan. Kata, ya Rasulullah, nggak ada di balik tembok 2 tembok Madinah ini, yang di dalam kota Madinah ini, yani ala afqar minni,
sodakohinnya ke siapa ya Rasulullah? Kepada orang yang lebih fakir daripadaku ya Rasulullah. Sungguh tidak ada di antara tembok Madinah ini keluarga yang lebih fakir daripadaku ya Rasulullah. Rasul pun tertawa, terus ada sekeranjang korma. Nih, sodakohin deh. Ajib. Udah ngelanggar siang Ramadan, dibagi korma sekeranjang. Sodakohkan kepada siapa? Kepada keluargamu. Keluargamu fakir. Ajib. Tuh lihat. Oke? Ini agama genrenya mudah. Jadi ada orang bilang, dia ngegampang-gampangin agama. Lah, lu nyusah-nyusahin. Mana yang lebih dekat kepada usul genrenya Islam? Mudah atau ribet? Suka yang kagak-kagak, alay. Iya, yang ilmunya nanggung nih, ngedengar fatwa-fatwa yang bikin dia kaget, nggak pernah dia dengar ini itu memudah-mudahkan agama. Lu nyusahin. Mana yang lebih dekat kepada genrenya Islam? Mudah apa susah? Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, ad-din yusr, fala yushad ad-din illa ghalabah. Agama ini easy, mudah. Tidaklah seseorang berkeras di agama kecuali dia akan kalah sendiri, patah sendiri nanti. Ya. Demikian juga turun toleransi, akhirnya turunlah syariat kifarat zihar dari kasus Khawlah binti Tha'labah ini. Nah, turun ayat ini. Sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang tujadiluk artinya membantahmu. Maksudnya menawar apa yang kau putuskan. Bukan membantah ya, nggak boleh. Sahabat-sahabiat nggak ngebantah, oke? Nggak boleh ngebantah Rasul. Tapi menawar apa yang Rasul putuskan sallallahu alaihi wasallam. Dia dibilang udah haram, tapi masih ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah. Begitu. Oke? Allah telah mendengar perkataan wanita yang demikian tentang suaminya kepadamu. Dan kemudian dia mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mendengar pembicaraan kalian berdua. Sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Lagi maha melihat. Syuf, ajib. Satu hari Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu lagi jalan nih sama satu orang, timnya yang nemenin dia. Di jalan ketemu sama Khawlah binti Tha'labah. Ditahan sama Khawlah. Umar. Amirul Mukminin Umar. Wa ma adraka man Umar. Lu tahu Umar siapa kan? Setan lari dari dia nih, Umar nih. Oke? Umar gitu. Ya Umar. Ya ini orang tua, jidah-jidah, udah jidah-jidah, ya ini nenek-nenek, oke? Kemudian menasihati Umar. Umar, kunta Umair, kunta nad'ukum Umair. Dulu kami panggil Otong Umar. Umar kalau kecil Umair, gitu. Oke? Hasan kalau kecil Husain, Rachel Rukhail, begitu. Itu namanya ism tasghir di bahasa Arab. Faris Furais atau Fuwairis, begitu, ya. Dulu waktu kecil kami panggil engkau Umair, yakni Otong Umar. Kau membawa kayu mengarahkan anak-anak kecil di sini. Kemudian gak lama tahunya engkau udah menjadi seorang Umar yang didengar. Gak lama kami memanggilmu Amirul Mukminin sekarang. Maka bertakwalah kepada Allah. Pada hak-hak orang beriman, nasihatin terus ini itu. Umar diem nunduk. Iya meh, begitu. Iya meh. Umar diem aja. Nah yang ngelindungin, yang nemenin Umar nih, rada greget. Qad aksarta ala Amirul Mukminin. Keterlaluan kau, kelebihan kau kepada Amirul Mukminin. Umar bilang, diem loh. Gitu nama Umar. Diem loh katanya. Tahu nggak ini siapa? Khawlah binti Tha'labah nih. Udah diem dulu. Dinasehatin Umar. Iya meh. Udah pergi. Ya Amirul Mukminin. Kenapa kau sesabar itu menghadapinya? Ini kata Umar radhiyallahu anhu. Allah aja memberikan perhatian dan pendengarannya ketika dia ngadu kepadanya dan jadi sebab turunnya Al-Quran. Sekarang dia ngomong Umar gak mau denger. Ngaco ente. Allah dengerin dia. Khawlah binti Tha'labah radhiyallahu anha. Ya, radhiyallahu anha. Dan kisah-kisah demikian banyak di antara para sahabiyat radhiyallahu anhum ajma'in. Zain. Anak kulihal di situ terdapat ketegasan Zain berarti Allah maha mendengar. Nggak ada yang tersembunyi dari pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu
tahawurakuma. Tuh. Allah mendengar bicarakan kalian berdua. Tuh. Innallaha sami'un basir. Sungguh Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Yasma' kullal aswat. Allah mendengar setiap suara. Wa yubsir. Wa yara. Dan senantiasa melihat kullal makhluqat. Seluruh makhluk-makhluknya. Min jumlah dhalik. Ma jadalatka bihi hadhil mar'ah. Di antara apa yang didengar dan dilihat Allah. Adalah disampaikan di wanita. Damu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Zain. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah fakir dan kita lah yang kaya. Kurang ajar. Ini Yahudi suka songong ngomong gitu. Jadi kan suka kemarin di urusan tangan Allah dia bilang apa? Tangan Allah terbelenggu. Tuh lihat. Yani Allah disifati dengan sifat pelit. Tangannya terbelenggu, yani bakhil. Ya, pelit. Kurang ajar Yahudi ini gak nanggung nyela Allah Subhanahu wa ta'ala. Hum qawmun minal yahud. Qalu hadhil maqalah. Mereka mengatakan demikian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tekan para kaum muslimin untuk yakni banyak-banyak berinfak dan bersodakoh. Banyak-banyak berinfak dan bersodakoh. Itu dengan itu kalian memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani ketika kau bersodakoh, dengan ini kau memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Allah minjem dari kalian. Artinya begitu. Itu maksudnya. Oke? Ketika firman Allah turun begini, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Ayo, barang siapa yang memberikan qardon hasanan kepada Allah. Qardon hasanan yakni soft loan. Tuh, bahasa konkretnya jelas ya. Barang siapa yang memberikan soft loan kepada Allah, tuh artinya itu. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan kali lipatkan baginya. Tuh. Yani Allah membayarnya berkali-kali lipat, ya. Ad'afan katsirah. Berkali-kali lipat yang banyak. Wallahu yaqbid wa yabsut. Allah zat yang menggenggam, yang menahan rezekinya, dan Allah juga zat yang meluaskan rezekinya bagi siapapun. Ya, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Tuh. Turun bahasa Al-Qur'an demikian. Barang siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah. Tuh, begitu. Maksudnya ini mendorong kaum mukminin untuk bersodakoh, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk agama, untuk orang-orang beriman yang membutuhkan dan lain-lain. Ini pinjaman kepada Allah. Namanya tuh begitu. Qardon hasanan. Oke? Ibnu Mas'ud cerita radhiyallahu anhu. Ada sahabat namanya Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Waktu turun ayat itu, Abu Dahdah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kita minjemin Allah?" "Iya." "Allah minjem nih dari kita?" "Iya." Tasawwur, bisa kau bayangkan Allah nih maha kaya terus minjem dari kita. Ya ini keindahan bahasa. Awas, bukan berarti Allah membutuhkan. La. Oke? Tapi ini motivasi bagi para orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk spending di jalan Allah. Tuh itu. Ya, untuk sharing di jalan Allah. Gitu. Allah minjem ya Rasulullah? Nah, iya, kata Rasul. Hadli yadak ya Rasulullah. Kata Abu Dahdah, kalau gitu berikan kepadaku tanganmu ya Rasulullah. Ada apa emang? Kata Rasul begitu. Kalau gitu aku pinjamkan kepada Allah haidku ini, kebun kurmaku ini. Ambil ya Rasulullah. Kasih pinjam buat Allah. Begitu no. Wa fiha sittu miyah nakhlah. Padanya ada 600 pohon korma subur. Dan ada rumahnya dan ada istrinya. Nggak lama dia bilang sama istrinya, Ummu Dahdah ya, keluar Ummu Dahdah keluar. Ini rumah udah aku pinjamkan kepada Allah. Begitu no. Suruh keluar bininya dari bed. Enggak, udah ini rumah sama ini kebun udah aku pinjamkan kepada Allah Subhanahu. Lu keluar Neng, lu keluar.
Ajib, harim sekarang, digeprak panci lakinya, ketempang, ya apel lo bang, yang enggak aja lo, iya enggak, pada sami'na wa ta'na kalau kata harim, dapat tuh dia, itu ceritanya, ya. Nah ketika ayat ini turun, orang-orang Yahudi nyela orang-orang yang beriman, oke? Allah ini fakir ya, ini Tuhan yang kalian imani, ini difakir, pakai segala pinjam soft loan sama kalian. Nih kita tajir, begitu. Itu yang mereka berkata, yang mereka katakan itu. Turunlah ayat ini, sungguh Allah telah mendengar orang-orang yang berkata bahwasanya Allah fakir dan kita tajir, kita agnia, kita kaya. Tuh, kurang ajar gak? Zen. Itu dari surah Al-Baqarah. Qalu dzalika tamwihan ala du'afaihim la annahum ya'taqidun dzalik la annahum ahlu kitab. Mereka sebenarnya menyindir dan mencela saja kepada orang-orang yang fakir gitu, bukan karena mereka meyakini bahwa Allah fakir sebenarnya. Mereka ahlul kitab, mengimani Allah dan rububiyahnya, kekayaan Allah, mereka imani itu. Cuman mereka berani mengucapkan demikian untuk mematahkan semangat dan harapan yang ada pada hati orang-orang yang fakir. Itu gitu. Ya. Wa inna maqalu dzalik liyushakkiku fi dinil Islam, dan mereka mengatakan itu untuk seolah-olah memberikan keraguan kepada agama Islam. Masa Tuhan kalian, nih agama kalian mengajarkan untuk kasih pinjam Tuhannya. Begitu. Mereka mau memberikan keraguan ke agama Islam. Z. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, am yahsabun anna la nasma' sirrahum wa najwahum? Apakah mereka mengira kami tidak mendengar bisik-bisikan dan haharewosan mereka? Tuh, najwa sir yakni yang mereka sembunyikan. Najwa yakni bisikan ya, bisikan. Najwahum ya, ay ma yatanajawna bihi fima bainahum, ay maksudnya adalah hal-hal yang mereka bicarakan, rahasiakan di antara mereka, ya. والنجوى ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره. Najwa adalah sesuatu yang dibicarakan seseorang dengan temannya dan disembunyikan dari yang lain. Itu najwa. Ya. Dan di antara hadis-hadis adab adalah kalau misalnya kita bertiga jangan berdua berbisik-bisik, ya. Atau ketika ramai jangan berdua berbisik-bisik di depan yang lain, ya. Jadinya aib itu. Al-hafadhah indahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Sekali-kali tidak. Justru para utusan-utusan kami ada di antara mereka senantiasa mencatatnya. Maknanya al-hafadhah, para malaikat yang menjaga amalan, ya. Ada senantiasa menulis segala hal yang muncul dari mereka, baik ucapan-ucapan ataupun aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Yang diraqib atid, ya. Wa qauluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Yani yaqulu ta'ala li Musa wa akhi, Allah katakan demikian kepada Musa alaihi salam dan saudaranya yaitu Harun alaihi salam. Lamma arsalahuma ila Fir'aun, ketika Allah mengutus Musa dan Harun kepada Fir'aun, ya. Ini banyak ayat-ayat yang menyebutkan Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk hampiri langsung Fir'aun dan kemudian sampaikan nasihat kepadanya dengan cara yang paling baik. Itu, idhaba ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Gitu. Pergilah kalian berdua hampiri Fir'aun. Tuh, sampaikan padanya kata-kata yang soft, kata-kata yang lembut, sampaikan nasihat. Itu. Siapa tahu dengan begitu, yatadzakkar aw yakhsha, dia jadi insaf, dia jadi takut. Begitu. Lihat, dan ini jadi nanti di antara kaidah-kaidah Ahlus Sunnah di dalam menyikapi penguasa. Lihatlah kekafiran dan kezaliman seorang Fir'aun yang udah level dia nih, yang udah berkata, Rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Perkataan yang bikin iblis, setan kaget. Ini berani gila Fir'aun. Ngomong gitu gua gak ngajarin dia begitu, padahal begitu. Sampai selevel itu bro. Udah gitu udah. Yasumuna abna'akum wa yastahyun. Dia membunuhi anak-anak kalian, anak-anak lelaki kalian hidup-hidup, dikuburin, dibunuhin.
Udah selevel itu zalimnya. Cuman tetap di dalam menasehati Firaun karena dia posisinya penguasa, samperin langsung, hadapi. Sampaikan padanya kata-kata yang lembut. Nah, sekarang penguasa yang ada pada kita, seburuk Firaun enggak? Masa kita enggak samperin mau nasehatin tapi teriak dari lapangan, dari jalan? Masa pakai kata-kata yang kotor? Untuk Firaun aja disuruh qaulal layyina, coba begitu. Faham? Ini jadi kaidah di kita nih. Jadi kaidah di kita nanti di poin-poin akidah kita, di usul akidah kita dalam menyikapi penguasa. Bukan ngejilat. Ini memang kaidahnya demikian dari Allah dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari situ Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, Iyad ibn Ghanam radhiyallahu anhu. Satu hari menaklukkan sebuah daerah, pasukan kaum muslimin, dan Iyad ini pemimpinnya. Kemudian dia menghukum salah seorang di antara yang ada di situ gitu dengan keras. Ada Hisham ibn Hakim radhiyallahu anhu. Dua-duanya sahabat nih, lihat nih. Satu guru, satu ilmu. Ya salam. Dua-duanya murid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aghlazalahul qaul. Dia mengingkari yang dilakukan oleh Iyad ibn Ghanam ini, kekerasan dia kepada penduduk yang ditaklukkan ini gitu. Tidak, nggak boleh kau begitu, kau zalim ini. Diingkarin dia depan orang. Akhirnya marahlah Iyad ibn Ghanam, famakasa layali. Akhirnya dia diam terus di tendanya bermalam-malam nggak mau keluar. Marah dia sama Hisham ibn Hakam yang mengingkarinya ini. Akhirnya Hisham ibn Hakam nggak ngerasa nggak enak hati, terus dia nyamperin Iyad. Anda minta maaf, dia minta maaf. Gitu. Alam tasma, tidakkah kau mendengar Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya min asyaddin nas azaban, asyadduhum azaban lid dunya fin nas. Linnasi fid dunya. Sesungguhnya manusia yang paling keras azabnya di akhirat nanti adalah mereka yang paling keras mengazab manusia di dunia. Tuh, tidakkah kau dengar Rasul ngomong begitu? Anda minta maaf sih Hisham ibn Hakam Zain radhiyallahu anhu. Tapi Iyad ibn Ghanam bilang apa coba? Dia bilang, inni sami'tu ma sami'ta ya Hisham. Sesungguhnya aku pun telah mendengar apa yang telah kau dengar itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Hisham. Tapi apakah kau juga tak mendengar? Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man arad ayyansah lidhi sultan, falyakhudh biyadihi." Barang siapa yang mau menyampaikan nasihatnya kepada penguasa, maka agar dia ambil tangannya. Wal yakhlu biha, agar dia berdua-dua. Fa in qabila minhu fadhak. Kalau dia terima nasihatnya, alhamdulillah. Kalau enggak, faqad addalladzi ma alaih. Kalau dia enggak terima, maka toh dia telah melaksanakan kewajibannya, cukup. Bukan maksa, dia enggak punya hak untuk memaksa gitu. Cuman nyampein. Wa innaka ya Hisham la antal jari. Sesungguhnya wahai Hisham, sungguh engkau yang kurang ajar. Istajtari ala sultanillah. Ketika kau berani kurang ajar kepada penguasa yang Allah jadikan. Yani dia. Posisinya di situ. Turid an takuna qatila sultanillah. Apakah kau mau menjadi orang-orang yang dibunuh oleh penguasa-penguasa yang Allah jadikan di muka bumi? Gitu ya. Lihat dua sahabat nih, radhiyallahu anhum. Dua-duanya tinggi ilmunya. Iya gak? Dapat. Yani niatnya baik-baik, cuman ada caranya yang diperintahkan untuk penguasa beda cerita. Karena haibah penguasa nanti berkaitan dengan ketertiban negara, keamanan negara. Kalau penguasa dilakukan demikian, akhirnya kita menyebar bibit kebencian di masyarakat, di hati masyarakat kepada penguasa. Dengan begini akhirnya nggak ada lagi sam'u wa ta'ah, nggak ada unity nanti, nggak ada kesatuan, nggak ada komando lagi. Nah, berantakan pada saat itu umat. Setiap kelompok yang punya masa akan mencoba merebut kekuasaan yang ada dan akhirnya jadi civil war. Saling perang berebutan kekuasaan ketika nggak ada satu kuasa yang disepakati. Tuh syariat Islam. Ya, tuh akidah Ahlus Sunnah. No, bedanya kita sama yang lain, sama yang 72. Di antara poin-poin bedanya, sebelah situ. Rapih kita beragama. Ya. Ala kulli hal, Allah perintahkan Firaun dan Harun, Allah perintahkan Musa alaihissalam dan Firaun, dan Harun alaihissalam, astagfirullah, untuk hampiri Firaun. Pergilah hampiri Firaun. Tuh. Ya, ini jangan teriak dari jalan. Ya. Katakan padanya kata-kata yang baik. Ya, ini bukan caci maki, bukan. Siapa tahu dengan itu dia insaf dan menjadi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tahu nggak Firaun akan tetap membangkang? Allah maha tahu.
Cuman tetap diperintahkan Musa alaihissalam dan Harun nggak jadi alasan buat dia untuk mencaci makinya dari jalanan dan berkata-kata kasar. Nggak jadi alasan. Kalaupun Allah tahu, Firaun akan tetap songong dan mati kafir. Tuh. Kita nggak tahu nih mau denger apa enggak. Iya gak? Yang jelas kita diperintahkan cara kita demikian. Gitu. Tapi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam ini ada rasa takut gimana pun. Rezim yang dituhankan, bukan ditakuti. Dituhankan oleh kaum miskin, nyamperin, nasihatin. Serem amat begitu. Nah di situ Allah menenangkan hatinya Musa. La takhafa. Jangan kalian berdua takut. Innani ma'akuma, aku ada bersama kalian berdua. Asma' wa ara, aku terus mendengar dan melihat. Yani aku terus memberikan kalian penjagaanku. Jangan takut. Itu. Ajib. Syuf, yani ya akhi, dengan memahami, kan selalu Anda bilang, mempelajari akidah, asma wa sifat, jangan cuma jadi maklumat dan jadi informasi yang kita tambah aja. Tapi ambil haqa'iq imaniyah, chemistry, keimanan. Dalam ketika kita membaca Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Oke? Harus ini menghadirkan di hati kita kekuatan yakin bahwa Allah maha tahu apa yang telah aku lakukan sebisa mungkin untuknya. Tuh, Allah maha tahu dan maha mendengar doaku. Aku telah memohon lagi kepadanya. Tuh, lalu apa lagi yang aku takutkan? Sisanya ujian-ujian kehidupan yang toh akan selalu ada kepada siapapun Allah berikan. Lalu apalagi yang aku khawatirkan? Zat yang maha berkuasa, yang menentukan segala hal, yang menyampaikan, maha menentukan manfaat apapun yang datang pada manusia. Maha menentukan madarat apapun yang menimpa manusia. Zat itu senantiasa melihatku dan mendengarku bahwa aku memohon perlindungan kepadanya. So what's to afraid of? Lalu apa yang harus aku takutkan lagi? Tuh, dengan memahami tauhid asma wa sifat harusnya menghadirkan yakin, harusnya nge-charge yakin dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Innani ma'akuma, aku senantiasa bersama kalian berdua. Ya? Bihifzi wa kala'ati wa nasri, tuh, dengan penjagaanku dan pertolonganku lakuma, bagi kalian berdua. Asma' wa ara. Aku senantiasa mendengar dan melihat. Ay asma' kalamakuma. Aku senantiasa mendengar perkataan kalian berdua. Wa kalama aduwikuma. Dan perkataan musuh kalian. Wa ara makanakuma wa makanahu wa ma yajri minkuma wa minhu. Dan aku melihat posisi kalian semua. Dan apapun yang terjadi dari kalian. Ya. Itu ta'lil, yakni uraian dari maksud firman Allah Subhanahu wa taala, la takhafa, jangan kalian berdua takut. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah senantiasa melihat? Ini dikatakan pada Abu Jahal yang songong, yang suka ngerjain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, ketika dia salat di Ka'bah. Satu hari Abu Jahal nih ngomporin para kaum Quraisy. Ayo, siapa yang berani mengambil salah juzur bani fulan? Mengambil juzur, yakni butcher. Apa? Tukang jagal. Kalau tukang jagal ini punya satu tempat sampah isinya jeroan-jeroan hewan dan itu membusuk. Iya gak? Nah, nanti kalau Muhammad datang siang sujud, siapa yang berani ngambil tuh jeroan-jeroan hewan? Oke? Terus timpain ke kepalanya pas dia lagi sujud. Begitu noh. Akhirnya seseorang berani. Dan kemudian mengambilnya ketika Rasul sujud sallallahu alaihi wasallam. Ditunggu pas Rasul sujud ditimpain kepadanya. Begitu. Dipersulit Rasul salat sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul gak bisa bangkit dari sujudnya. Dan mereka terguling-guling ketawa terbahak-bahak melihat itu. Syuf. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia melihat itu, kejadian itu. Tapi aku gak punya kuasa apapun untuk membela Rasul. Tuh lihat. Sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu mereka cuma bilangin nama Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah tolongin ayahmu. Tuh, larilah Fatimah dan menyingkirkan kotoran itu sambil menangis dari punggung ayahnya. Rasul bangun dan kemudian mengangkat tangannya, Allahumma alaika bi Abi Jahal. Kalau Rasul ngangkat tangannya, ya Allah balaslah olehmu Abu Jahal, Uqbah ibnu Mu'aid, fulan. Disebut nama 7 orang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis disebut gitu, hilanglah tawa dari kehidupan mereka.
tawa hilang dari kehidupan mereka. Mereka tahu kalau Rasul yang doa mesti terjadi. Mereka tahu kalaupun mereka memilih musyrik, mereka tahu. Hilang tawa dari kehidupan mereka. Fawujidu sar'a fi qalib Badr. 7 orang ini kita temukan bangkai mereka mati di perang Badr. Ya, dan mereka suka ngerjain Rasul kalau lagi sholat. Ada Abu Lahab kadang mau bawa batu, istrinya juga tuh suka menghalangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menaruh duri-duri di jalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di depan pintu rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yani Allah menegur mereka, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah mereka ketahui bahwasanya Allah ini maha melihat? Yani nggak ada yang tersembunyi dari Allah. Apapun yang kalian lakukan dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang paling memuaskan. Itu maksudnya. Ya. Ama alima anna Allah yarah wa yasma' kalamah wa sayujazih ala fi'lihi atammal jaza. Tuh. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah melihat dan mendengar apapun yang diucapkannya dan Allah akan mengganjarnya dengan ganjaran yang paling pas. Ya. Dan perkataan itu istifham, pertanyaan tapi tidak membutuhkan jawaban. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah itu kan pertanyaan. Tapi bukan membutuhkan jawaban, bukan. Oke? Tapi justru meyakinkan bahwa Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Gitu. Itu gaya diantara gaya-gaya bahasa Qur'ani. Ya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi yarak hina taqum. Zat yang senantiasa melihatmu. Hina taqum. Ketika kau bangkit. Yani oleh salah wahdak ketika kau bangun bersendirian di malam hari untuk melakukan sholat. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan juga melihatmu di antara orang-orang yang bersujud. Maknanya, yani Allah pun melihatmu apabila kau melakukan sholat di dalam berjamaah. Kau berruku, bersujud, dan berdiri untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya ia adalah zat yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ya. Ini diantara ayat-ayat yang menegaskan adanya sifat mendengar pada Allah subhanahu wa ta'ala dan melihat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah tak akan menyia-nyiakan amalan atau ibadah yang kalian lakukan. Semuanya Allah melihatnya, mengetahuinya, dan Allah akan memperhitungkannya. Ya. Kemudian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qul i'malu, dan katakanlah. Maknanya, katakan wahai Muhammad kepada para kaum munafikin itu. I'malu, beramallah kalian. Yakni, amalkanlah apapun yang kalian mau. Istamirru ala batilikum. Teruslah kalian berada di atas kebatilan kalian. Wala tahsabu anna dzalika sayakhfa, dan jangan kalian mengira bahwasanya itu semua akan tersembunyi, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Fasayarallahu amalakum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan melihat amalan kalian, demikian pun rasulnya, demikian pun para orang-orang yang beriman. Maknanya satuzhir a'malakum linnas. Maknanya kalian sendiri wahai kaum munafikin, satadhhar a'malukum linnas. Amalan-amalan yang kalian lakukan hakikatnya seperti apa? Itu para manusia akan melihatnya. Hakikat amalan kalian seperti apa. Ya. Wa tara fid dunya, wa tura fid dunya, dan amalan-amalan kalian tersebut akan tampak di dunia kelak. Ma'adzallah. Syuf. Allah subhanahu wa ta'ala membongkar amalan-amalan para orang-orang yang beramal hakikatnya tidak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, para kaum munafikin ini. Ya, Allah akan, yani man ra'allahu bih, wa man samma'allahu bih. Barang siapa yang ria, Allah akan tampakkan bahwa dia ini ria sama orang. Tuh. Dan barang siapa yang bersum'ah, ria ini memperlihatkan amalan. Sum'ah memperdengarkan amalan. Untuk mencari ta'ajub makhluk. Oke? Dan barang siapa yang bersum'ah, samma'allahu bih. Allah subhanahu wa ta'ala akan tampakkan kepada manusia, akan perdengarkan bahwa dia ini hanya bersum'ah. Tuh, ngomong doang. Oke? Nah, ada di antara orang-orang yang anduh sifah min awsaf ubad al-khawarij. Ahli-ahli ibadah khawarij. Oke?
Ketika dia sholat di depan orang luar biasa. Memang ketika sholat sangat mempesona. Oke, sehingga orang-orang yang ada di situ melihatnya dan berkata, sungguh luar biasa sholatnya. Aku tak pernah melihat seseorang yang tampak darinya kekhusyuan di dalam sholat sebagaimana dia melakukan. Begitu. Dia mendengar ini nambah khusyuk Jal. Begitu. Gitu. Ya kan? Karena emang Khawarij ini udah jangan harapkan mereka ikhlas sudah. Oke? Nambah khusyuk. Terus nambah orang ngomongin, nambah jadi khusyuknya Jal. Tiba-tiba nih di luar kuasanya, out of his control, lidahnya ngomong, aneh puasa juga loh. Begitu Jal. Begitu Jal. Begitu Jal. Hah? Makanya jangan sok. Udah mancing deh, mancing. Mancing. Aman. Ya, yani addi ibadah, penuhilah ibadah-ibadahmu, kewajiban-kewajibanmu selayaknya. Sudah. Usahakan sempurnakan sebisa mungkin. Minta perlindungan kepada Allah dari keriaan. Jangan pernah takjub makhluk dan perhatian makhluk menjadi motivasi awalmu untuk melakukan sebuah ibadah. Jangan. Di tengah jalan ada yang memujimu, maka minta perlindungan kepada Allah dan ucapkan segala pujian hanya bagi Allah. Jangan kau hentikan amalanmu hanya karena pujian manusia. Jangan. Justru zidhatulan, tambahin panjangnya. Untuk bikin mati syaitan. Karena syaitan akan membisikkanmu. Tuh kan, orang memuji-mujimu kau jadi ria. Oh syaitan lagi begitu, tambahin panjang sholatnya. Karena syaitan pengen kita berhenti sholat. Tuh begitu. Itu tips. Untuk ngelawan was-was, ngelawan syaitan. Gitu. Mau sodakoh, tuh ntar lu kalau sodakoh ria ini itu. Tambahin lagi sodakohnya. Tuh gituin. Dan minta keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantara tips yang diberikan salaf untuk menghadapi godaan syaitan yang membisik-bisikan pada kita seolah-olah dia menasehati kita. Ya kan? Udah kalau ibadah, kalau sholat nanti jadinya ria dilihatin orang. Tuh, seolah-olah dia menasehati. Ya. Ya. Wasaturadduna ba'dal maut ila alimil ghaibi wasyahadah, dan sungguh kalian akan dikembalikan setelah kematian kelak kepada zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang tampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan tampakkan pada kalian, khabarkan kepada kalian amalan-amalan yang telah kalian lakukan. Fayujazikum ala dhalik, dan Allah akan mengganjar kalian dengan itu. Ya. Tayyib, asyahid, korelasinya dari ayat-ayat tadi, ayat-ayat yang mulia tadi, di situ terdapat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang memiliki sifat mendengar dan melihat. Dan bahwasanya Allah senantiasa mendengar dan melihat hakikotan, literally, no, ya, literally, kata anak Jaksel mah, hakikotan tuh, literally, Allah melihat dan mendengar. Ala ma yaliku bihi, dengan sifat pendengaran dan penglihatan yang cocok, yang sesuai bagi zatnya. Ya. Munazzah an sifatil makhlukin, tersucikan dari sifat-sifat para makhluk wa mumathalatihim, dari keterserupaan kepada para makhluk. Fal ayat sarihah fi itsbat as-sam' wal basar, dan ayat-ayat ini terang-terangan menegaskan adanya sifat mendengar dan melihat. Haitsu ja fiha itsbat as-sam' lillah bi lafdzil madi wal mudhari' wa ismil fa'il. Dikarenakan sifat sama pada Allah ini datang di dalam Al-Quran dengan redaksi-redaksinya. Dengan madi, dengan mudhari', dengan fa'il. Tuh, dengan past tense, dengan present tense sama future, dan juga dengan nouns. Ini menjelaskan bahwa Allah beneran sami' wa yasma' wa sami'. Allah telah mendengar, Allah senantiasa mendengar, akan senantiasa mendengar, dan Allah maha mendengar. Tuh, ya kan? Pakai past, present sama future, sama juga noun. Ya, fa'il, subjek, sami' itu. Ya. Wala yasihu fi kalamil Arab ay yuqal li syai'in huwa sami'un basirun illa dzalika syai' yasma'u yubsir. Dan enggak berjalan di ungkapan bangsa Arab pada sesuatu bahwasanya hal tersebut mendengar dan melihat, kecuali emang hal itu mendengar dan melihat. Enggak berjalan uruf demikian di dalam bangsa Arab, ya. Sebagaimana sifat-sifat yang lain, ditegaskan sifat ini adalah dikarenakan adanya kelompok yang menyimpang, yang menafikan dan merusak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan usul mereka yang rusak.
Ya, akhirnya semua ayat dan sifat, ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka takwilkankah, mereka ta'tilkankah atau mereka tafwidkankah? Karena berangkat dari usul akidah mereka yang rusak, yang tidak mau menerima nas-nas tersebut, wa imraruha kama ja'at, nggak mau mengalirkan nas tersebut sebagaimana datangnya dari Rasul, para sahabat dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in rahimahumullah. Ya. Demikian bab yang ke-13, alhamdulillah. Bab selanjutnya isbat al-makr wal kaid lillahi ta'ala ala ma yaliku bih. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita menetapkan adanya sifat makar, sifat kaid pada Allah Subhanahu wa taala. Yani ada pada ini sifat aktivitas di antara aktivitas yang Allah lakukan, fi'liyah. Yani di antara yang Allah lakukan, Allah bermakar. Allah berkaid, yani Allah pun berkonspirasi. Allah juga bermakar. Ya, Allah lakukan hal tersebut. Sebagaimana dikhabarkan oleh zatnya dan dikhabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita fahami makar, kaid, dan kemudian kita tempatkan bagaimana sifat-sifat tersebut ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala dan bagaimana memahaminya dan mengarahkannya. Karena makar, kaid pada dasarnya ini sifat yang di antara makhluk, bukan sifat yang positif mutlak. Awas, ada nilai negatif, makar dan kaid. Apakah Allah kita sifati dengan sifat ini? Nah, ini yang kita akan bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang di waktu dan jam yang sama. Insya Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.